fondasi penting dalam ilmu komputer dan pengembangan perangkat lunak. Konsep ini mencakup pendekatan sistematis untuk merancang solusi efisien terhadap berbagai masalah komputasi. Dengan memahami strategi ini, para mahasiswa dan profesional di bidang teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang, mengimplementasikan dan mengoptimalkan algoritma serta pemrograman komputer. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi berbagai aspek penting dari ilmu komputer dan dasar-dasar algoritma dan pemrograman. Adapun teknik-teknik lanjutan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Yang pertama, pemahaman dasar algoritma. Ada yang bisa menjelaskan tentang algoritma? Algoritma merupakan suatu cara yang berisi serangkaian langkah-langkah yang tersusun secara akurat atau runtut dan logis yang dibuat dengan bantuan komputer untuk mengarahkan suatu atau sebuah masalah. Oke. Jadi di pemahaman dasar algoritma ini ada 4 pengidentifikasian masalah. Yang pertama, langkah dalam merancang algoritma. Langkahnya adalah memahami masalah dengan jelas. Kita dapat melihat analisis kebutuhan dan identifikasi input secara output yang diharapkan. Yang kedua, perancangan solusi. Setelah masalah dipahami, jadi langkah yang kedua adalah merancang solusi. Ini melibatkan pemilihan struktur data yang tepat dan merancang langkah-langkah logis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, langkah yang ketiga adalah pengimplementasian. Pengimplementasian ini adalah solusi dalam bentuk kode program. Ada yang pernah tahu belum bentuk kode program? Coding. Coding. Coba searching di Google. Kode program. Ini memerlukan pengetahuan tentang bahasa pemrograman dan praktik pengkodean yang baik. Langkah yang selanjutnya adalah pengujian optimasi. Langkah terakhir ini untuk memastikan kebenaran dan efisiensinya, serta melakukan optimasi jika perlu untuk meningkatkan kinerja. Oke, yang selanjutnya kompleksitas algoritma. Dalam kompleksitas algoritma ini adalah aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien. Jadi ini mencakup pada jumlah sumber daya, terutama waktu dan ruang yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Pemahaman tentang kompleksitas algoritma memungkinkan programmer untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih dan merancang algoritma untuk sebagai aplikasi. Jadi kita sebagai programmer untuk menentukan kita membuat apa itu harus ada rancangan dan penyelesaiannya. Oke, yang selanjutnya analisis kompleksitas. Biasanya dilakukan menggunakan notasi big nol yang menggambarkan batas atas pertumbuhan waktu, eksekusi atau penggunaan memori. Seiring dengan peningkatan ukuran input, misalnya algoritma dan kompleksitas UN menunjukkan pertumbuhan linier, sementara O dalam kurung pangkat
Oke, yang selanjutnya kompleksitas waktu. Jadi dalam kompleksitas algoritma itu ada 4 perencanaan. Yang pertama kompleksitas waktu, yang kedua trade off, yang ketiga kompleksitas ruang, yang keempat analisis kasus terburuk. Jadi dalam kompleksitas waktu itu meliputi mengukur berapa lama algoritma berjalan sebagai fungsi dari ukuran. Ini penting untuk memastikan kinerja yang baik pada dataset yang besar. Oke, yang kedua trade off. Seringkali ada pertukaran antara kompleksitas waktu dan ruang. Algoritma yang memungkinkan membutuhkan lebih banyak memori dan sebaliknya. Yang ketiga kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang ini menggambarkan jumlah memori dan yang dibutuhkan oleh algoritma. Penting untuk aplikasi dengan batas memori atau yang mengenai data besar. Yang keempat analisis kasus terburuk. Pengertiannya mengevaluasi kinerja algoritma dalam skenario terburuk untuk memastikan performa yang konsisten dalam sebuah kondisi. Yang selanjutnya struktur data fundamental. Ada yang pernah dengar belum? Struktur data fundamental. Belum. Jadi struktur data fundamental ini adalah komponen penting dalam strategi algoritma dan pemrograman. Mereka menyediakan cara untuk mengorganisir dan penyimpanan data secara efisien, memungkinkan akses dan manipulasi yang cepat. Pemilihan struktur data yang tepat dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja dan efisiensi suatu algoritma. Beberapa struktur fundamental yang sering digunakan dalam pemrograman meliputi array, linker, stack, QWW, tree, dan graph. Jadi biasanya yang sering digunakan itu ada ini array, link list, stack, QWW, tree, dan graph. Itu yang biasanya sering digunakan. Jadi setiap struktur data itu memiliki karakteristik masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membuatnya cocok untuk skenario penggunaan tertentu. Jadi kalau array itu struktur data linier yang menyimpan elemen dalam lokasi memori yang berdekatan, cocok untuk akses acak yang cepat dan cepat. Tapi ukurannya tetap. Yang selanjutnya linked list, sekumpulan node yang terhubung di mana setiap node menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Jadi di sini sistemnya sangat fleksibel dalam ukuran, tapi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengakses acak. Yang selanjutnya tree. Sedangkan tree ini struktur data hierarkis dengan node dan subtree, cocok untuk mempresentasikan hubungan hierarkis dan capai pencarian yang sangat cepat. Oke, yang selanjutnya teknik pemrograman dinamis. Teknik pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis ini adalah teknik pemecahan masalah yang kuat dalam strategi algoritma. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil, dan penyimpanan solusi dari submasalah tersebut untuk digunakan kembali. Pendekatan ini sangat efektif untuk masalah optimasi dan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi algoritma. Kunci dari pemrograman dinamis ini adalah yang pertama minimization, yaitu teknik
penyimpanan hasil perhitungan sebelumnya untuk menghindari perhitungan berulang. Ini sangat berguna dalam masalah memiliki struktur rekursif dengan tumpang tindih masalah. Oke, yang pertama identifikasi struktur optimal. Menganalisis masalah untuk menemukan struktur optimal yang dapat dipecahkan menjadi sebuah masalah. Ini ada 4. Yang kedua, definisi rekursif. Keterangannya merumuskan solusi dalam bentuk rekursif, menghubungkan solusi masalah dengan solusi submasalah. Yang ketiga, implementasi bottom up, menyelesaikan submasalah terkecil terlebih dahulu dan membangun solusi untuk masalah yang lebih besar. Yang keempat, optimasi ruang. Optimasi ruang ini adalah sebuah bentuk penyimpanan banyak informasi yang diperlukan untuk mengurangi penggunaan memori. Yang selanjutnya, algoritma pencarian dan pengaturan. Dalam algoritma pencarian dan pengaturan, ini adalah komponen fungsi fundamental dalam ilmu komputer dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai domain. Algoritma pencarian digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam kumpulan data. Sementara algoritma mengatur data dalam urutan tertentu, biasanya cascading atau descending. Efisiensi algoritma pencarian dan pengurutan sangat penting, terutama ketika terdapat database yang sangat besar. Pemilihan algoritma yang tepat dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja aplikasi. Jadi beberapa algoritma pencarian populer termasuk linear search dan binary. Sementara algoritma pengaturan yang sering digunakan meliputi bubble sort, quicksort, dan Parquet sort.
Jadi di situ ada keterangan algoritma yang pertama linear search itu komputasi waktu rata-rata itu 0 dalam huruf n, kalau komputasi waktu terburuk kan ada sama, terus kompleksitas ruang itu 0:1. Bisa dicatat? Mau dicatat nggak? Silakan catat. Oke, yang selanjutnya paradigma pemrograman. Ada yang pernah dengar paradigma pemrograman? Jadi belum pernah sama sekali. Jadi paradigma pemrograman adalah gaya atau cara berpikir dalam merancang dan mengimplementasikan program komputer. Setiap paradigma memiliki filosofi dan pendekatan tersendiri dalam memecah masalah dan mengorganisir kode. Pemahaman tentang berbagai paradigma pemrograman memungkinkan pengembang untuk memilih pendekatan yang paling sesuai untuk masalah tertentu dan dapat meningkatkan efisiensi serta keterbacaan kode. Beberapa paradigma pemrograman utama termasuk pemrograman implementasi, deklaratif, berorientasi, objek, dan fungsional. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan dan seringkali digunakan dalam kombinasi dalam pengembangan perangkat lunak modern. Ini ada 4. Yang pertama imperatif. Jadi imperatif ini fokus pada bagaimana program harus menyelesaikan tugas menggunakan pernyataan yang mengubah status program. Yang kedua deklaratif. Jadi deklaratif ini mendeskripsikan apa yang harus dicapai tanpa menentukan langkah-langkah spesifik seperti dalam SQL. Yang ketiga berorientasi objek. Jadi berorientasi objek ini mengorganisir kode ke dalam objek yang menggabungkan data dan perilaku, mempromosikan solution dan intertrend. Yang keempat fungsional, memerlukan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika, menghindari perubahan stack dan data yang dapat diubah.
yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang arsitektur sistem, kompleksitas algoritma dan karakteristik bahasa pemrograman yang digunakan. Selanjutnya, teknik optimasi dapat diterapkan pada berbagai tingkatan, mulai dari optimasi pada tingkat kode, micro optimization, hingga optimasi arsitektur keseluruhan sistem. Penting untuk diingat bahwa optimasi prematur dapat kontraproduktif dan fokus utama harus selalu pada keterbacaan dan pemeliharaan kode. Yang pertama, profiling. Yang kedua, algoritma efisien. Yang ketiga, caching. Yang keempat, paralelisme. Jadi keterangan profiling ini adalah menggunakan